kira-kira sekarang kita mau mendengarkan apa lagi nih Kak Ivan? Nah, jadi di sesi kedua ini teman-teman, kita ada beberapa pembicara teman-teman yang sangat keren-keren banget. Mau berbagi sharing-sharing mengenai Ukrida teman-teman. Khususnya pada sesi kedua ini mengenai kemahasiswaan Ukrida teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa tahu lebih dalam lagi, lebih kenal lagi tentang Ukrida teman-teman gitu. Betul. Nanti teman-teman silakan untuk memperhatikannya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung dicatat dulu. Ketika di akhir kita bakal ada Q&A-nya. Nanti boleh langsung dipertanyakan. Oke. Untuk pembawa sesi yang pertama ini, saya mau mengundang yang terhormat kepada Bapak Martogi Daniel R. Hutapea, SMMM. Kami persilakan. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman. Halo, selamat siang teman-teman. Semangat pagi. Oke, kita apa ini? Inspiring atau apa nih? Inspiring ya? Iya, oke. Ya, perkenalkan saya Daniel Hutapea dari unit pengembangan kreativitas mahasiswa. Ya, udah tampil belum Kak? Ah ya itu slide-nya ya. Oke, sebelum kita lanjut ya ke slide berikutnya, saya mau ngundang Kak Liani dulu dong ke sini. Ada nggak Kak Liani? Mana Kak Liani? Kak Liani? Ya, kenapa saya mau panggil Kak Liani? Kita harus beri aplaus karena kakak tersebut adalah ketua panitia pelaksana kita dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Ya, teman-teman. Nah, siapa di sini yang anak OSIS? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, tinggi saja, nggak apa-apa. Bawa ketiak itu wajar ya, alami. Oke, berapa orang tuh? 1, 2, 3, ada 1000 ya? Bener ya, ada 1000 ya di sini ya. Oke, jadi teman-teman ya, rekan-rekan yang khususnya sudah menjadi pengurus OSIS di sekolah dan sekarang sudah menjadi mahasiswa, ikut lembaga kemahasiswaan atau namanya organisasi mahasiswa di Dikti. Seperti kakak-kakak yang di depan ini loh. Mana kakak-kakak ini nggak tampil? Ya, kesini dulu Kak, sini biar kita di applause dulu semuanya sini kakak-kakak panitia. Ya, teman-teman panitia LK berdiri aja sini. Wah, ini malu-malu ya. Anak LK kok ada yang malu-malu ya? Ya, ini kakak-kakak. Ya, silakan Kak. Nah, ini perwakilan aja lah ya. Anggaplah udah mewakili semua ya. Ini kakak-kakak ini anggota organisasi kemahasiswaan kita yang memfasilitasi rekan-rekan sekalian dari awal acara sampai nanti akhir ya. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Ya, oke. Kakak silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, boleh next slide. Agak miring ya, susah saya lihatnya ke sana ya. Saya buka HP nggak apa-apa ya. Oke. Ya, lembaga kemahasiswaan kita itu adalah wadah yang dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan diri teman-teman ya. Lalu juga untuk perluasan wawasan, peningkatan pengetahuan, dan tentunya nggak kalah ya, seperti yang di OSIS tadi ada kepemimpinan. Ada belajar di situ ya, rekan-rekan. Lalu minat bakat. Ada yang senang basket? Coba angkat tangan. Nggak ada di sini. Oh, itu ada. Iya. 500 orang ya. Ada yang senang taekwondo, tadi yang disampaikan Bang Warek. Oke. Ya. Nanti habis ini rekan-rekan akan berkunjung ke stand Bazar LK ya. Benar ya kakak-kakak ya. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik di bidang seni ataupun olahraga, ayo segera bergabung ya. Ya. Itu mengenai lembaga kemahasiswaan. Ya, manfaatnya apa rekan-rekan? Manfaatnya tentunya banyak ya. Manfaatnya selain pengalaman ya, teman-teman bisa masukkan itu di portofolio gitu ya. Kalau teman-teman nanti lulus nih
dari kampus lulus kuliah tepat waktu. Ya, jangan lulusnya lebih waktu gitu ya. Sayang, jadi tepat waktu. Nah, itu bisa portofolio yang baik menjadi anggota organisasi ya. Lalu juga relasi tentunya ya. Selain kita koneksinya dengan sesama ya di internal kampus, kita juga koordinasi juga ataupun relasi kita banyak juga di luar sana. Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa ada himpunannya, dalam arti kumpulannya ya. Kumpulannya itu ada se-Indonesia, BEMSI ya, ada BEMNUS, gitu ya. Kalau nanti teman-teman tertarik ke BEM atau ke LK lainnya gitu ya rekan-rekannya. Lalu tentunya mendapatkan points of skill. Syarat untuk lulus. Tadi berapa? Syaratnya 100 berapa? 120 ya. Enggaklah sulit sih sebenarnya ya. Karena ada teman-teman kakak-kakak kalian sudah lulus bahkan sampai 1000 points of skillnya. Itu kita berikan penghargaan. Saking aktifnya dan berprestasi. Oke, lalu tentunya juga ada feedback lembaga kemahasiswaan ini berada di Ukrida ya. Ya, untuk akreditasi. Tahu nggak akreditasi itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, penilaian ya untuk ranking dari suatu kampus ya. Dan juga untuk meningkatkan kesempatan belajar bertumbuh ya. Untuk sumber daya manusia yang ada di Ukrida. Ini teman-teman ini sumber daya manusia nih ya. Oke. Lalu kita mendapatkan SDM yang terbaik gitu ya sejak dini. Serta juga menjadi promosi yang efektif. Ya, kenapa saya terangkan mengenai lembaga kemahasiswaan? Karena di unit kami ya memfasilitasi lembaga kemahasiswaan dan juga beasiswa. Jadi nanti ada 2 kategori yang akan saya sampaikan. Ini sudah LK, lalu selanjutnya nanti beasiswa. Oke, next slide kakak. Nah, ini gambar apa sih? Maksudnya mau ngapain tuh? Ada yang bisa kasih ilustrasi gambar nih? Tuh dia garuk kepala, terus ada tanda garis tuh. Ijazah, IPK, ilmu, aktivis. Kenapa ada kata aktivis di situ? Ada yang bisa jawab? Kayaknya masih malu-malu ya adik-adik ini. Siapa namamu, Dek? Kencang ya? Diri. Boleh ini kasih mic-nya, Kak? Karena kalau aktif mungkin dalam pelajarannya jadi kurang gitu fokus dan keganggu, makanya di situ kayak kepecah gitu loh, kayak milih buat lebih ke aktif di bidang sosial atau ke kemampuan individu. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Iya, jadi kita apresiasi ya bagi yang berani menjawab gitu ya. Seperti yang kalian ketahui ya, aktivis itu merupakan dari mahasiswa kita yang aktif beraktivitas ya dalam hal kegiatan di kampus maupun di eksternal. Begitu ya, tadi benar yang non akademis ataupun juga yang akademis. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Ya, karena waktu saya dikasih berapa menit Kak? Masih lama ya? Iya, saya butuh 1 jam lagi ya. Oke. Ya, ini gambar apa guys? Dia bingung tuh, ya kan? Antara kuliah atau organisasi. Bingung kenapa dia? Ada yang bisa jawab? Panitia yang di sebelah sana bisa kasih mic? Angkat tangan yang mau menjawab. Nah, itu dia. Kasih dulu ke kakak itu. Sebutkan namanya ya, kelompok mana? Kelompok 25 ya, atau kelompok berapa? Asal jangan kelompok penyusup ya. Silakan Kak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Paula Marcelinda Batumoli dari kelompok 21. Oke. Baik Pak, sesuai dengan gambarnya yang saya lihat di sini, misalkan gambar orang kan, ini salah satu mahasiswa yang bingung akan prioritasnya, entah memilih kuliah atau organisasi. Karena banyak sekali mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang tujuannya masuk universitas untuk berkuliah, untuk mencari ilmu, tetapi ada juga talenta yang lain, misalkan lebih tertarik ke organisasi, misalkan kayak tadi kakak-kakak tadi panitia atau BEM. Nah itu makanya dia sedang bingung. Misalkan salah satu ilustrasi yang bisa didapat, jam kuliahnya bertabrakan dengan pertemuan organisasinya. Nah membuat dia bingung sehingga memilih mana sih prioritasnya, tanggung jawabnya untuk sebagai mahasiswa untuk kuliah dan juga tanggung jawabnya sebagai pengurus organisasi untuk BEM atau segalanya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan teman-teman. Keren-keren ya. Keren-keren loh jawabannya ya. Jadi saya coba sempurnakan Dek ya. Di gambar ini memang benar yang kamu sampaikan, dia bingung memilih antara kuliah atau organisasi. Ya, tetapi anak-anak Ukridian harus dua-duanya. Jangan juga hanya cuman kuliah. Tahu kupu-kupu? Kuliah pulang gitu ya. Jadinya dia hanya untuk dirinya sendiri dan tidak bisa bekerja sama. Tapi jangan juga saking aktifnya berorganisasi melupakan akademiknya tuh. Nah itu nggak boleh juga. Pak, saya kan aktif organisasi. Nanti akademik saya pokoknya organisasi terus saya. Nggak boleh juga fanatik seperti itu ya. Teman-teman kan harus lulus tepat waktu ya. Nah, jadi organisasi dan kuliah itu harus berbarengan. Dan itu bisa. Buktinya ini kakak-kakak BEM ini ya sama kakak-kakak LK ini gabungan. Itu yang masuk organisasi rata-rata IPS-IPK-nya 3,00. Tepuk tangan dulu semua buat kakak-kakak kita. Bisa kan? Nah, jadi adik-adik pun juga harus bisa ya. Jadi jangan sampai salah gagal paham. Kata Pak Daniel, bisa organisasi bisa kuliah. Saya pilih kuliah aja, saya pilih organisasi, nggak boleh ya. Dua-duanya harus aktif. Oke Kak, lanjut ke slide berikutnya. Tadi udah diancar-ancar panitia 10 menit, saya butuh 1 jam lagi Kak. Oke, ini ya nggak kalah penting nih informasi yang akan kita berikan, beasiswa. Siapa di sini penerima beasiswa? Tentunya pasti ada dong, ya. Coba angkat tangan teman-teman. Ada berapa ribu orang nih? Ya, jangan malu-malu dong. Pak, kami penerima beasiswa, jangan disebutin dong. Gak boleh kayak gitu ya. Justru penerima beasiswa kalian bangga. Nanti saya sebutin manfaatnya. Udah nongol di situ ya. Ya, jadi selamat juga bagi teman-teman penerima beasiswa bisa bergabung ya di sini. Manfaat beasiswa ya teman-teman ya. Bantuan biaya belajar yang diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Tentunya yang seperti apa? Yang aktif dan juga yang baik nilai akademiknya. Gitu ya. Kalau nilai IPK-nya atau IPS-nya 1, ya susah mendapatkan beasiswa. Ya minimal 3 lah ya. Hampir semua beasiswa kita 3. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya, enggak berat banget lah ya. Masih ringan-ringan materinya kok ya. Oke, manfaatnya itu selain memberikan keringanan, juga menjadi portofolio yang baik, serta juga relasi. Ya teman-teman kan jadi saling mengenal. Nanti kita akan buat grupnya penerima beasiswa tahun 2023 ya seluruhnya. Dan itu nanti mendapatkan kartu volunteer di saat pembinaan beasiswa. Ya ditunggu aja tanggal mainnya. Oke. Dan juga ada manfaatnya bagi pemberi. Oke. Ya, mendapatkan talenta terbaik sejak dini. Lalu juga untuk promosi. Serta meningkatkan kesempatan belajar. Oke. Next aja Kak, ini yang paling penting. Oke, singkat MAWA. Tadi kan sudah disampaikan Bang Warek ya, ada Pomnas, ada Peksiminas, ya, ada Pistekminas, ya. Itu tujuannya semuanya ke Simkap MAWA.
Ya, karena Singkat Mahwa ini adalah sistem informasi manajemen pemeringkatan kemahasiswaan di Dikti. Ya, teman-teman ya. Ini target kita di kemahasiswaan. Kakak-kakak LK ini tentu program kerjanya mengarah ke sana. Gitu ya. Pentingnya Singkat Mahwa itu adalah sebagai pedoman tolak ukur untuk prestasi kemahasiswaan di kampus. Juga untuk akreditasi. Dan juga memotivasi mahasiswa serta untuk kesejahteraan mahasiswa. Ya, ranking kita naik, prestasi teman-teman dapat, pasti beasiswanya dapat juga. Gitu ya teman-teman ya. Ada panitia kita kakak-kakak taekwondo di sini? Gak ada? Oh nanti kalau ke stand-nya aja ya. Tanya mereka. Mereka menang kejuaraan dapat apa? Dapat beasiswa. Ya. Oke, next Kak. Slide berikutnya. Ini dia. Jadi rekan-rekan, segini banyak ya rencana strategis kami tuh. Lihat tuh di unit kita. Kami mengajak rekan-rekan untuk bergabung bersama lembaga kemahasiswaan kita. Ya. Adapun rencana strategis kami ya rekan-rekan ya. Saya coba sebutkan singkat saja poinnya. Untuk integrasi organisasi dan program BEM ke Litapmas ya. Penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu Litapmas. Lalu meningkatkan kegiatan kemahasiswaan. Kontribusinya ke arah Singkat Mahwa tadi. Pemeringkatan juga ya. Lalu memperkuat sistem organisasi dan regenerasi kepemimpinan di LK. Oke. Dan memelihara dan meningkatkan citra Ukrida sebagai kampus bebas rokok. Ya, tadi ada yang bilang bebas rokok. Dan bebas narkoba. Tadi kan teman-teman sudah tes urin ya. Kita harus mempertahankan itu karena kita sudah mendapat pengiktirapan dari Kepolisian Dokter Kesehatan Republik Indonesia. Tahun 2018 sampai sekarang kita harus pertahankan. Dan ada prasastinya di bawah. Ya. Oke, lalu juga untuk meningkatkan kepuasan tentunya diversifikasi beasiswa dan peningkatan jumlah penerima beasiswa, pengembangan UKM tuh. Tadi Bang Warek tantang kita, oh iya Kak 5 menit ya. Oke 15 menit Kak. Ya oke, sedikit lagi Kak, sedikit. Oke lanjut lagi beasiswa prestasi olahraga tadi yang saya sampaikan taekwondo. Oke lalu kita akan juga pengembangan kewirausahaan. Ya ini masih menjadi PR berat kita ya untuk melahirkan para entrepreneur. Dan pengembangan aplikasi berbasis digital serta prestasi mahasiswa non-akademik. Ya. Kenapa non-akademik? Karena di unit kami berbau non-akademik. Nanti yang akademik ada di unit Pak Budi setelah saya. Ya, oke. Next slide Kakak. Nah ini teman-teman saya senang sekali. Ini opung saya ya. Opung saya Nelson Mandela, ada yang kenal nggak? Ya ada ya. Udah meninggal ya. Ya benar ya. Ya ini saya senang sekali. Beliau itu ada quotes-nya gitu ya. It always seems impossible until it's done. Jadi teman-teman ya kenapa ini saya ambil? Karena itu kelihatannya nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau kita bergandengan tangan seperti di gambar itu semuanya berkolaborasi, sukses itu bisa kita raih. Nah itu ujungnya ya. Jadi itu maksud maknanya. Oke, next slide Kakak. Itu slide-nya tulisannya thank you. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih Kakak. Saya kembalikan ke MC. Mungkin langsung pertanyaan atau Pak Budi dulu? Oh lanjut, oke. Silakan Kak. Oke, kita kasih apresiasi sekali lagi ya teman-teman. Oke. Ya silakan Bapak duduk dulu. Oke. Nah oke teman-teman. Nah sebelumnya nanti akan ada link presensi yang ditampilkan. Oke, mungkin dari mentornya. Dari mentornya teman-teman. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh siapa Kak? Oleh siapa nih kira-kira? Nah,
pada sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Budi Partogi Silaban, SPD. Kami persilahkan langsung Pak. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih untuk MC. Izinkan saya berpantun sejenak dan teman-teman bisa sahut dengan iya, cakep ya. Tunggu saya ingat dulu ya, agak lupa nih. Makan bakmi campur tahu. Belinya di Tanjung Duren. Hai mahasiswa baru. Kalian cantik dan sangat keren. Oke, itu saja, nanti mungkin akan ditambahin oleh Pak Yani ya. Oke, perkenalkan, saya dari Unit Pengembangan Karakter. Mungkin bisa dibantu untuk next slide. Ya, saya izin maju ke depan ya. Ya, di Unit Pengembangan Karakter nanti kalau teman-teman menjumpai dua orang ini, yaitu saya Budi Partogi Silaban dan juga rekan saya Hana Pasaribu, itu ada wajahnya. Dan kalau teman-teman perhatikan ada sebenarnya di ruangan ini. Ya, next. Ya, visi kami adalah penyelenggara program pengembangan karakter, soft skill mahasiswa serta prestasi akademik yang unggul dalam tingkat nasional dan internasional. Ini mendukung visi dari Ukrida yang sudah disampaikan oleh Bang Warek tadi. Nah, kalau misinya ada menyelenggarakan program pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai LEED dan juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat, mendorong dan memperlengkapi mahasiswa dalam kegiatan Belemawa dan Dikti, serta memberikan layanan profesional dalam pengembangan soft skill mahasiswa. Oke, langsung aja. Yang pertama teman-teman, ini perihal SKPI. Tadi udah disinggung oleh Bang Warek juga. Teman-teman di sini baru hadir dan belum memulai perkuliahan. Kan tetapi di sini kita udah menyinggung terkait dokumen pada saat wisuda. Nah, jadi teman-teman, setelah teman-teman wisuda nantinya, teman-teman akan menerima beberapa dokumen resmi. Di antaranya adalah ijazah, KHS, tambah SKPI. Ya, kalau ijazah kan menyatakan kita semua sudah lulus sesuai jenjang. Kalau KHS itu isinya tentang nilai. Kalau SKPI ini adalah salah satu standar yang sesuai dengan yang diharapkan oleh Kemendikbud dengan berbagai surat-surat yang sudah dikeluarkan atau peraturan, merupakan salah satu standar lulusan. Jadi SKPI. Nah, isinya apa? Nanti akan ada di sana capaian-capaian, termasuklah di dalamnya soft skill. Poin soft skill teman-teman. Yang tadi udah disinggung oleh Bang Warek. Nah, mengapa perlu SKPI? SKPI itu sangat perlu. Yang pertama itu adalah berdasarkan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Ini menjadi standar umum lulusan perguruan tinggi. Jadi lulusan-lulusan perguruan tinggi harus memiliki SKPI ini. Itu standarnya. Yang kedua, menggambarkan profil lulusan Ukrida. Tadi Pak Bang Warek udah singgung bahwa mahasiswa Ukrida yang lulus nantinya itu ada syarat sidang. Syarat sidangnya adalah mencapai 120 poin soft skill. Nah, itu yang mau teman-teman kumpulkan dari sekarang. Jadi poinnya itu nanti akan ada di buku panduan. Contohnya nih, PSMB Universitas berapa poinnya? Poinnya itu ada 10. Buat teman-teman yang udah ikut Watwani, pengembangan soft skill Watwani, sudah ada yang sudah mencoba, bisa angkat tangan? Angkat tinggi-tinggi. Iya, baru beberapa nih ya. Itu kalau sudah lulus, poinnya 40. Jadi teman-teman itu harus mengumpulkan sebelum sidang minimal 120. Yang berikutnya, ini menjadi CV lulusan Ukrida. Ya, saya yakin teman-teman udah kenal dengan CV ya, yang kita butuhkan untuk melamar kerja. Termasuk kalau di zaman saya dulu, melamar kerja, membuat CV pribadi, itu melampirkan hampir 20 dokumen. Surat tugas menjadi ketua BEM. Ya karena saya dulu aktif di BEM,
ketua surat tugas misalnya ataupun sertifikat, ikut dalam persekutuan mahasiswa, ikut dalam lomba-lomba, itu sudah sangat banyak. Tapi sekarang lebih disimpelkan dan lebih sah yaitu melalui SKPI. Berikutnya menolong mahasiswa bersaing dalam dunia kerja menjadi acuan pertimbangan penerimaan kerja. Jadi kalau teman-teman CV-nya nanti SKPI-nya lengkap, prestasinya bagus, itu pasti yang dilihat oleh HRD. Yang berikutnya, ini merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya. Next. Nah, soft skill itu menjadi salah satu yang sangat penting dan harus kita kembangkan bersama dari sekarang. Nah, jadi menurut Ronald E. Riggio dan Shirley Jetan, soft skill itu apa? Soft skill itu adalah karakter dan kemampuan interpersonal yang mencirikan hubungan seseorang dengan yang lain. Sebenarnya tadi Bang Denny atau Bang Warek sudah jelaskan ya, lebih sederhana. Kalau di kelas kita diajari misalnya untuk menggunakan Microsoft Word dan Microsoft yang lain, itu merupakan hard skill. Jadi soft skill ini apa? Nah, ini udah disampaikan berbicara tentang karakter, kemampuan yang interpersonal yang mencirikan hubungan seorang dengan yang lain. Contohnya, kepemimpinan. Ya kalau di kelas, kita nggak dilatih langsung menjadi seorang pemimpin. Ya, tapi itu adalah proses. Kerjasama tim, komunikasi, itu adalah soft skill. Berikutnya, ya menurut hasil penelitian dilakukan oleh Harvard University, bahwa menyatakan soft skill bertanggung jawab 85% bagi kesuksesan karir seseorang. Sementara hanya 15% disematkan kepada hard skill. Demikian juga dengan kajian Depdiknas RI tahun 2009 menyatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam pendidikan 85% ditentukan oleh soft skill. Nah, bagaimana soft skill di Ukrida? Next. Ini mohon diperhatikan ya teman-teman, karena ini sangat penting. Berdasarkan SK nomor 762 SK UKKW R5 2023, ini merupakan SK yang dikeluarkan oleh Ibu Rektor kita, di mana sistem point soft skill itu menjadi syarat sidang. Dari dulu sebenarnya sudah syarat sidang. Akan tetapi untuk angkatan 2023 itu minimal 120 poin soft skill. Di-upload ke https://portal.ukrida.ac.id. Nanti akan kami coba praktekkan ya. Next. Ya, apa poin wajib teman-teman angkatan 2023? Yaitu yang pertama adalah minimal 120 poin. Yang kedua PSMB universitas ini. Yang ketiga internalisasi nilai LEED. Yang keempat pengembangan spiritualitas atau ibadah wajib 20 kali. Kampus kita menyelenggarakan ibadah baik di kampus 1 maupun kampus 2 itu ada per tahun 20 kali. Jadi itu teman-teman wajib ikutin. Ya, buat yang beragama Kristen dan Katolik. Nah, buat teman-teman yang non-Kristen dan Katolik bisa di tempat ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi minimal 20 kali ya. Ya. Berikutnya service learning ataupun pelayanan komunitas. Yang keempat, kode yang kelima, literasi digital, yaitu dalam hal ini pengembangan soft skill Wadwani Foundation. Ini wajib. Jadi teman-teman nanti sebelum sidang, pastikan ini semua sudah dilengkapin. Oke, sekarang kita lanjut aja ke kategorinya. Kategori soft skill di Ukrida ada 5 kategori sebenarnya, tapi karena terintegrasi dengan MBKM, mereka belajar kampus merdeka, saya coba jelaskan secara singkat. Kategori EA itu adalah pengembangan diri. Pengembangan diri berarti berorientasi kepada pengembangan diri kita sendiri. Contohnya apa? PSMB itu termasuk kategori ini. Berikutnya seminar itu termasuk kategori ini. Kategori kelompok group skill itu adalah lomba-lomba yang teman-teman ikutin. Baik tingkat provinsi, regional, nasional bahkan internasional. Untuk komunitas itu adalah kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti dalam rangka kepanitiaan atau organisasi. Teman-teman misalnya ikut nanti dalam BEM, PM, atau LK yang lain.
masuk ke sini. Atau panitia PSMB seperti kakak-kakak yang ada di sini itu masuk kategori C. Kemasyarakatan itu adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan literasi digital adalah kecakapan dalam kemampuan menggunakan digital, media sosial. Itu tidak hanya kecakapan, tetapi etika, budaya, dan juga itu disesuaikan dengan penggunaan digital yang aman. Oke, next. Ya, untuk peran masing-masing, di sini ada beberapa pengguna termasuk di dalamnya mahasiswa. Nanti mahasiswa upload ke point soft skill, ke portal. Kemudian ditunggu beberapa hari akan kami validasi oleh unit pengembangan karakter. Kalau dosen PA itu memvalidasi beberapa dokumen SKPI. Jadi teman-teman ada dokumen SKPI yang harus teman-teman upload di luar soft skill. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti bisa langsung tanyakan ke kami. Saya dan Bu Hana sangat senang kalau misalnya dihubungi ya. Dihubunginya pada hari dan jam yang tepat. Jangan pula yang jadi jam 1 dini hari. Yang termasuk itu dokumen SKPI adalah sertifikat keahlian, TOEFL dan juga magang. Jadi ini nanti akan divalidasi oleh dosen PA. Ya, nanti yang cetak SKPI itu adalah UAA. Next. Bagaimana skema penguploadannya? Yaitu adalah mahasiswa upload ke portal. Nanti dalam hari tertentu kami di angkatan 2023 ini kami buat jadi dalam 10 hari kerja. Begini teman-teman, ada beberapa pengalaman. Misalnya sidang minggu depan, diuploadnya hari ini. Untuk tahun ini itu nggak bisa lagi. Jadi kalau teman-teman mau sidang lancar, persiapan sidangnya lancar, ya uploadlah sejak menjadi mahasiswa Ukrida. Karena beberapa kasus kami alami seperti itu. Besok mendaftar sidang, malam ini baru diupload. Oke, itu kurang tepat ya. Nah, saya yakin teman-teman mahasiswa baru ini lebih cepat lah gitu untuk mengerjakannya. Jadi upload jauh hari. Nanti setelah dapat sertifikat PSMB langsung aja upload. Baru kami validasi. Nah, dalam validasinya ini ada 2. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Ditolak itu biasanya karena satu sertifikatnya palsu. Yang kedua, penulisan judulnya asal-asalan. Jadi tidak benar. Yang berikutnya, ya, setelah divalidasi, nanti teman-teman lihat portal, cek secara berkala, diterima berarti bagus. Kalau ditolak, itu artinya teman-teman perlu memperbaiki kembali sesuai komentar yang diberikan di bawah. Ya, untuk tutorialnya, mohon dibantu Bu Hana untuk bagaimana sih cara login dan untuk mengupload. Ini agak lebih cepat ya, karena waktu kita terbatas. Ya, silakan buka portal.ukrida.ac.id. Ya, masukkan user ID dan juga password. Buat mahasiswa baru, untuk user name-nya itu biasa menggunakan NIM. Dan passwordnya juga bisa menggunakan NIM. Tapi bisakah diganti? Bisa. Nanti teman-teman ganti sendiri. Ya, begini tampilannya teman-teman. Terus masuk ke soft skill SKPI. Baru upload file. Ya, mohon maaf sebentar ya, agak ada kendala teknis ini. Ini terkait ya, masuk ke Sisvo, kemudian soft skill SKPI. Nah, pilih kategorinya teman-teman. Nah, ini dokumen SKPI yang divalidasi oleh dosen PA. Ke bawahnya baru soft skill. Misalnya kita pilih personal development. Klik. Ya. Kalau misalnya kita pilih PSMB Universitas, silakan klik di sana. Turun. Ya, silakan tuliskan judulnya dengan benar. Pengantar studi mahasiswa baru atau disingkat PSMB.
Nah, boleh lihat teman-teman perhatikan setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Kecuali nanti kata penghubung ya. Ya, dengan tema Inspiring Euclidean. Untuk judulnya ini ada title ID sama Inggris. Cukup diisi satu judul saja. Jadi tidak perlu dua judul ya. Penyelenggaranya siapa? Mau ditulis Universitas Kristen Kride Wacana? Boleh. Mau ditulis juga BEM Universitas? Boleh. Tetapi dengan memperhatikan penulisan yang benar. Tahun kegiatannya, tahun sesuai pelaksanaan 2023. Untuk deskripsi, silakan tuliskan penjelasan terkait kegiatan. Singkat aja. Dilaksanakan pada tanggal 15, 16, dan 18 Agustus 2023. Itu aja cukup. Baru pilih file yang akan diupload. Yang diupload itu adalah sertifikat. Bisa juga dokumen lain, dokumen sah. Misalnya surat keterangan, surat tugas, baru submit. Ya, untuk nama yang bersangkutan kami sudah minta izin ya terlebih dahulu. Ya, itu sih yang terkait penguploadan poin soft skill. Oke teman-teman, mungkin wah Pak kalau cuma sekali aja belum tentu langsung bisa. Ya, kalau teman-teman mau ke ruangan kami atau bertanya, itu akan kami terima dengan senang hati. Coba dilihat tuh. Ya, nanti akan dilihat tuh beberapa status-status yang sudah diupload oleh kakak-kakak senior kita. Kalian ya. Ya, Nathanael, Ludwig. Ya, Nathanael. Oke, terima kasih Bu Hana. Silakan dipantau nanti dan selanjutnya ke PPT kita lagi. Ya, next. Untuk penulisan judul ini ya teman-teman ya. Nanti akan ada di buku panduan soft skill. Jadi kami akan kirimkan ke teman-teman melalui mentor. Buku panduan soft skill kita ada. Yaitu menggunakan format penulisan judul semua kapital, semua kata diawali kapital. Berikutnya deskripsikan sedikit supaya mudah dipahami. Cukup isi salah satu judul. Penyelenggara ditulis nama institusi, bukan nama yang tanda tangan. Ada beberapa kesalahan yang pernah kami temui, contohnya seperti ini. PSMB Universitas ditandatangani oleh apakah nanti Kak Liani Hartanto atau dan Bang Warek, ditulisnya di dalam penyelenggara Liani Hartanto. Padahal bukan. Institusi pelaksana itulah tulis. Selanjutnya, ya singkat aja teman-teman, ini nanti akan ada buku panduan, tadi juga udah saya jelaskan. Lagi? Ya, program pengembangan soft skill dari unit kami ada beberapa teman-teman, sangat banyak juga. Ukrida 3, program kreativitas mahasiswa, lomba BPTI, lomba mandiri, kantin kejujuran, service learning, dan juga Pilmapres. Next. Ukrida 3 itu teman-teman, itu ada Ukrida mengajar, Ukrida membangun, dan Ukrida melayani. Kita mengajar di Bogor, ada beberapa teman-teman panitia juga yang sudah ikut, yaitu kita pergi ke sana mengajar di salah satu sekolah. Ukrida membangun, kita udah membangun 2 rumah, nanti kalau teman-teman mau bergabung silahkan. Ya, kita udah membangun di Bojongkoneng. Ukrida melayani, kita juga memberikan pengajaran dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya saat pandemi, kita bantu dengan memberikan sembako. Lanjut. Program kreativitas mahasiswa tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Warek, itu di bawah kita ya teman-teman. Tahun ini salah satu PKM dari Prodi Keperawatan dapat hibah 6 juta, itu karena mengikuti ajang ini. Berikutnya, ya lomba PPTI, jadi Kemendikbud melakukan banyak lomba teman-teman. Yaitu di bawah Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Kalau teman-teman coba lihat ini sangat banyak dan tertarik mengikuti, silakan nanti kita akan kerjasama. Ya beberapa yang kita ikut sertakan ke sana ikut dalam hal ini. Selanjutnya lomba mandiri. Lomba mandiri itu berarti lomba yang di luar dari kementerian. Salah satu contohnya ini adalah Sumobot, teknokerner yang ada di UGM. Jadi mereka perlombakan robot. Ada juga lomba robot untuk main bola. Nah ini untuk sumo. Next.
Kantin kejujuran. Nanti kalau teman-teman lihat ada di junction kantin, teman-teman bisa mengambil barangnya, tetapi jangan lupa bayar. Ya, kalau misalnya hari ini ambil barangnya, besoknya bayar, boleh. Yang penting tetap dibayar. Berikutnya, service learning untuk FKIK dan kampus 1 itu, kalau di kampus 1 di bawah mata kuliah PH6. Kalau di kampus 2 kita ada program pelayanan komunitas, service learning, contohnya ini, itu memberikan penyuluhan di berbagai lembaga sosial. Berikutnya, ya kode etik, mohon maaf 2 menit ya. Ini sangat penting, kode etik mahasiswa. Ini sangat penting buat kita teman-teman. Di mana kode etik itu adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam bertutur kata, bersikap dan berperilaku dalam statusnya sebagai sivitas akademika. Saya nggak sempat lagi tunjukkan apa saja isinya, tapi kita fokus kepada 10 hal yang tidak boleh dilakukan dan akan mendapatkan etik terhadap apa yang dikerjakan. Next. Oh iya. Salah satu contohnya adalah nanti akan kami kirimkan juga buku etiknya ya. Yaitu adalah terkait bullying. Itu tidak boleh dan ditolak keras. Kekerasan seksual itu tidak boleh. Terus plagiarisme dan juga pelanggaran-pelanggaran akademik lainnya. Nanti akan kami kirimkan 2, buku pedoman, point soft skill dan juga buku kode etik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatiannya. Saya kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih kepada Pak Budi atas penyampaiannya. Oke, silakan Bapak langsung duduk aja. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Yani Yeski Mokorowu, STH M.Hum. Kepadanya Kami persilakan. Oke, mohon maaf teman-teman. Kita akan dibawakan terlebih dahulu oleh Ibu Raisa Stephana Asa, SPSI. Kepada Bu Raisa kami persilakan. Ya. Beri tepuk tangannya juga teman-teman yuk. Selamat sore teman-teman semuanya. Ya, semoga masih semangat ya. Perkenalkan, saya Raisa dari Unit Alumni dan Pusat Karir Ukrida. Jangan suruh saya nyanyi ya teman-teman ya. Ini bukan Raisanya yang penyanyi itu ya. Sorry, saya di bawah aja. Tadi rekan-rekan saya yang ganteng-ganteng sudah membawakan bagian masing-masing. Dan saya yang paling cantik sendiri. Memang saya yang paling cantik sendiri di jajaran Warek 3 sebagai kepala unit. Dan saya akan membawakan tentang alumni dan pusat karir gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini masih agak bingung kali ya gitu. Kan saya baru masuk nih Kak, kok udah ngomongin alumni aja sih gitu. Nah teman-teman, 3,5 sampai 4 tahun ke depan itu akan terasa sangat cepat sekali loh. Percaya nggak? Kita aja udah melewati pandemi udah 3 tahun, ya kan ya. Dan itu rasanya seperti baru kemarin gitu kita mengawalinya gitu. Nah, saya percaya setiap teman-teman di sini juga nantinya akan segera bertemu di tempat wisuda nanti dan itu akan sesegera mungkin dari sekarang gitu ya. Amin. Amin ya. Nah, next boleh. Jadi kalau di unit kami di alumni dan pusat karir sesuai dengan namanya terkait dengan alumni dan juga karir gitu. Nah di alumni itu kami melayani berbagai kegiatan alumni di tingkat universitas. Jadi nanti teman-teman setelah lulus dari Ukrida ada ikatan alumni di tingkat universitas dan juga ada ikatan alumni di masing-masing fakultas ataupun program studi gitu. Jadi di sini kita ada ikatan alumni Fakultas Ekonomi, ada ikatan alumni Teknik Sipil, ada ikatan alumni MM. Kemarin 2 minggu lalu baru reuni juga alumni MM. Ada ikatan alumni sastra Inggris dan sebagainya. Jadi masing-masing program studi dan fakultas itu ada ikatan alumninya. Nah kami di ikatan alumni tingkat universitas. Namanya Ikatan Keluarga Alumni Ukrida. Jadi kami membawahi semua kegiatan alumni dan untuk pusat karir itu terkait dengan rekrutmen gitu. Nanti teman-teman kalau cari kerja, cari info lowongan kerja gitu. Atau mungkin di sini sudah ada yang bekerja? Apakah ada teman-teman yang sudah kerja di sini?
ya nanti kantornya kalau mau titip info lowongan kerja juga boleh banget kepada kami gitu, dikirimkan gitu ya. Kalau nanti mau kita bikin kegiatan rekrutmen langsung di kampus, beberapa bulan lalu kami juga baru mengadakan rekrutmen langsung di kampus. Itu langsung psikotes gitu, dan juga ada role play interview juga, wawancara kerja. Kita kasih tips and trik gimana sih caranya menghadapi wawancara kerja di perusahaan gitu. Nah itu bidangnya kami gitu ya. Jadi ini supaya teman-teman tahu kalau di Ukrida juga teman-teman itu dipersiapkan gitu. Mulai dari awal masuk sampai nanti teman-teman bahkan sudah lulus gitu ya setelah menjadi alumni Ukrida. Next. Ini beberapa dokumentasi saja kegiatan yang pernah kami lakukan. Kami terakhir mengadakan reuni akbar. Jadi kalau reuni akbar itu seluruh alumni di tingkat universitas itu tahun 2017 di Fakultas Kedokteran. Tapi untuk masing-masing program studi dan fakultas juga ada reuninya masing-masing. Seperti yang tadi saya sempat sebutkan 2 minggu lalu ya, Pak Daniel ya. Kebetulan Pak Daniel alumni MMU Krida. Nah itu ada reuni juga, kemudian sebelumnya juga ada reuni alumni teknik sipil teman-teman gitu. Jadi mereka juga mengadakan kegiatan-kegiatan reuni dan kegiatan alumni yang lainnya. Next, ini juga waktu pandemi kemarin kita adakan webinar-webinar secara online. Dan alumni, ada narasumbernya juga alumni Ukrida. Next. Nah di Pusat Karir kami bergabung dengan satu asosiasi pusat karir se-Indonesia. Jadi kami punya banyak relasi juga dengan pusat karir dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Namanya Indonesia Career Center Network atau ICCN. Itu kami sudah resmi menjadi mitra, menjadi anggotanya mereka. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu biasanya diundang gitu. Baik nanti untuk pusat karir maupun untuk mahasiswa dan juga alumni. Jadi teman-teman bayangin bisa berelasi dengan kampus-kampus juga se-Indonesia dari ICCN ini. Nah waktu itu Ukrida menjadi tuan rumah acara ICCN Connect namanya. Kami mengundang pusat karir dan juga mengundang industri, mengundang perusahaan. Jadi semua gabung di Junction. Ada yang sudah pernah ke Junction? Tadi ada ya yang di Junction ya. Nah kami mengadakan kegiatan di Junction. Semua gabung di situ dan kita gathering sama-sama, kita tukar pikiran apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan pada hari-hari ini. SDM yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Next. Ini yang rekrutmen tadi dengan Indocare bulan lalu. Nah kebetulan Indocare juga menjadi salah satu sponsor nih di acara PSMB ini. Nanti teman-teman mungkin kalau ada waktunya boleh juga mampir ke booth Indocare, ada pemeriksaan kesehatan gratis di kampus 1 itu di lobi gedung A gitu ya. Jadi mungkin kalau hari ini belum sempat bisa besok juga. Nah, mereka mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah yang bulan lalu kami juga langsung mengadakan psikotes untuk masuk kerja dan sekarang lagi diproses juga teman-teman alumni, kakak-kakak alumni dan juga ada role play interview. Jadi dikasih tahu tips ketika HRD menanyakan pertanyaan ini jawabnya gimana sih gitu. Sikap-sikapnya gimana sih gitu. Bahkan juga dikasih tahu tips-tips kalau interviewnya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, nanti ditunggu juga teman-teman info kegiatan-kegiatan dari pusat karir yang berikutnya. Ini kami juga mengadakan job fair. Nah, kebetulan tempatnya di sini nih, di auditorium ini waktu itu sebelum pandemi terakhir. Kalau di job fair ini stand-stand perusahaan kami undang, ada yang dari alumni juga, ada yang kami undang juga. Jadi kalau alumni itu biasanya karena sudah bekerja ya, mereka dengan senang hati berpartisipasi gitu, perusahaannya datang dan buka stand-stand gitu. Nah mereka langsung juga mengadakan interview, langsung psikotes juga, teman-teman umum bahkan juga datang untuk melamar pekerjaan dari job fair Ukrida. Gitu. Nah karena pandemi kami belum mengadakan job fair lagi, tapi nanti ke depannya diharapkan kami bisa mengadakan job fair kembali supaya teman-teman mahasiswa dan juga alumni Ukrida bisa juga terfasilitasi gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan. Next. Nah ini teman-teman mungkin sudah ada yang mengikuti gitu. Nah kenapa? Mungkin tadi dari Pak Budi dan Pak Daniel juga sudah mengangkat tentang soft skills ya. Kenapa penting untuk teman-teman miliki? Karena memang
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh teman-teman nantinya di dunia kerja itu ada di modul dari Watwani ini. Gitu. Siapa yang sudah selesai? Coba boleh angkat tangannya. Wow, udah banyak juga ya. Oke. Nah, modul dari Watwani Foundation ini, ya boleh diperhatikan dulu sebentar. Modul dari Watwani Foundation ini, kenapa kami pilih? Karena yang pertama, itu 24 jam ya bisa diakses gitu dan secara online gitu. Dan di mana teman-teman juga sudah banyak menggunakan handphone gitu ya, laptop dan gadget dan sebagainya. Jadi pasti sudah tidak asing lagi ketika menggunakan modul ini. Memang dalam bahasa Inggris gitu, tapi ini seperti nonton film ya untuk teman-teman ya yang udah ngerjain, tetap ada captionnya gitu kan, jadi tetap bisa diikuti dengan mudah. Dan ini levelnya masih yang basic teman-teman gitu, karena teman-teman baru masuk di tingkat 1 ini di awal, jadi kita masih kasih levelnya yang paling basic gitu. Nantinya untuk kakak-kakaknya yang udah lebih senior atau nanti teman-teman yang sudah di tingkat 3 atau tingkat akhir nantinya kita kasih levelnya yang lebih naik lagi gitu ya, naik level gitu. Nah kami baru mencoba untuk teman-teman semuanya di batch 1 ini. Dan benefitnya teman-teman mungkin yang sudah menyelesaikan juga sudah dapat sertifikat. Ya kan, nah sertifikatnya itu berlaku secara internasional teman-teman. Karena Watwani ini dia base-nya ada di India gitu. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat dari Watwani itu bisa berlaku secara internasional. Dan juga dapat skill scorecard ya. Di skill scorecardnya itu kan kelihatan ya kompetensi apa sih teman-teman yang paling dikuasai gitu misalkan. Apakah kemampuan berkomunikasi, kemampuan komunikasinya ada banyak ya. Ada yang tertulis gitu, ada yang verbal, ada yang melalui telepon dan sebagainya gitu. Nah di situ bisa terlihat gitu. Kita tuh baiknya di mana sih dan kita masih kurangnya di mana sih. Nah itu yang bisa kita tingkatkan. Yang sudah baik, sangat baik lagi teman-teman pertahankan. Tapi yang masih kurang, nah itu bisa teman-teman tingkatkan lagi. Dan dari skillnya itu teman-teman bisa masukkan ke dalam CV teman-teman nantinya. Gitu. Boleh next? Ya ini contohnya ya sertifikat dan juga scorecardnya gitu. Jadi teman-teman bisa melihat nanti kompetensi apa sih yang teman-teman kuasai, yang teman-teman masih harus kembangkan gitu. Ada persentasenya gitu ya. Dan sertifikat ini diperoleh kalau teman-teman nilai rata-ratanya minimal 70. Jadi kalau yang masih belum 70 bisa coba lagi 1 kali lagi di batch 1 ini. Jadi punya kesempatan sebanyak 2 kali masing-masing orang. Tapi kalau masih belum lulus juga, nanti kita akan buka batch yang kedua setelah ini. Oke, next. Nah ini kami mau memberikan penghargaan untuk teman-teman mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan modul ini. Top 10. Top 10-nya bukan dari segi skor tapi dari segi kecepatan gitu. Karena kami baru buka di bulan Juni. Tapi ternyata di bulan Juli sudah ada yang menyelesaikan gitu. Padahal modulnya ini biasanya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Teman-teman. Nah, boleh kasih tepuk tangan dulu nih buat 10 teman-teman kita. Apakah hadir pada saat ini? Kalau hadir boleh langsung berdiri aja. Ada hadiahnya loh teman-teman, nanti kami akan hubungi personal ya. Untuk Dea Joy Kalonika. Ada? Ya. Luis Manolito. Luis Manolito apakah hadir? Ini jangan malu-malu ya. Kalau yang sudah silakan duduk. Alexander Christian. Alexander ada? Ya. Selamat ya Alexander. Kansa Putri Salsabila. Kansa Putri. Oke, terima kasih juga Kansa. Sally Mega, terima kasih ya. Ini saya takut salah nih bacanya nih. Aiga Azahra. Apakah hadir? Ya, selamat ya. Hendriko. Oh iya, paling depan ya. Oke, boleh dong berdiri biar teman-temannya juga lihat nih. Hendriko. Oke, thank you. Kemudian Ronaldo Hadi. Oh iya sebelahnya ya temannya. Boleh berdiri juga supaya teman-temannya lihat juga. Kemudian kalian kerja sama. Gak apa-apa ya. Madeline ada.
Oke, Madeline dan terakhir Sharon Audrey Suteja. Ya, inilah ke-10 teman-teman kita yang paling cepat ngerjainnya. Itu dan bukan dilihat dari skornya yang paling tinggi tapi yang paling cepat. Karena apa? Karena kami menghargai, mengapresiasi teman-teman yang meluangkan waktunya untuk menyelesaikan semua bahan modulnya yang biasanya dikerjakan dalam waktu sekitar 3 bulan maksimal menjadi hanya sekitar 1 bulan. Wah, hebat ya. Nanti teman-teman bisa langsung kejar nih ya yang belum selesai karena batch satunya hanya sampai tanggal 31 Agustus. Jadi untuk yang sudah login tapi masih belum menyelesaikan itu bisa segera diselesaikan sampai tanggal 31 Agustus. Gitu. Yang belum tahu caranya nanti bisa tanya ke mentornya. Dan kalau yang baru banget daftar di Ukrida atau baru banget masuk di Ukrida nanti kita bisa join di batch kedua yang akan dimulai di September. Gitu. Jadi September, Oktober, November 3 bulan setelah ini. Oke. Nah, yang berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah tentang keterampilan gitu yang perlu teman-teman miliki gitu ya dan teman-teman perlu kembangkan juga keterampilan komunikasi, leadership, tanggung jawab, komitmen dan sebagainya ketika menyelesaikan modul ini gitu. Nah, kenapa keterampilannya itu penting? Tadi kan salah satu benefitnya ada skill scorecard-nya yang bisa dimasukkan ke CV teman-teman. Gitu. CV ada yang sudah pernah buat atau mungkin pernah punya CV? Sudah tahu apa kepanjangannya? Ya, kurikulum vitae. Nah, kami bekerja sama saat ini sedang menjalin kerjasama dengan yang namanya Kinobi. Kinobi itu sebuah karir portal gitu ya, sebuah karir portal untuk memperlengkapi teman-teman bagaimana membuat CV dan juga ada job portalnya gitu. Job portal itu biasanya ada lowongan-lowongan kerja juga dari perusahaan-perusahaan yang ternama gitu di Indonesia. Nah, kami mengharapkan teman-teman juga nanti bisa bikin akun gitu di job portal yang akan kami rilis gitu. Nanti kami akan kirimkan panduannya juga melalui mentor untuk step by stepnya ada PDF-nya. Nanti setelah ini kami kirimkan kepada mentornya masing-masing. Nah mungkin boleh next dulu. Ya ini ada suaranya ya. Jadi ini ada panduannya untuk teman-teman nantinya buat akun di karir portal Ukrida dan Kinobi. Ya, jadi dari job portal ini, karir portal ini teman-teman akan bisa membuat CV yang sudah ATS gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar ATS, Applicant Tracking System, itu jadi sebuah sistem yang sudah dipakai oleh HRD-HRD di perusahaan-perusahaan untuk filter CV dari kandidat-kandidat gitu. Karena kalau secara manual teman-teman bayangin HRD-HRD itu dalam sehari menerima berapa ratus atau bahkan berapa ribu CV gitu ya. Nah kalau CV-nya ATS gitu, ATS friendly, Applicant Tracking System ini sudah ada kata kunci biasanya. Ada keyword-keyword yang disesuaikan antara skill teman-teman, pengalamannya juga teman-teman, dan dengan posisi lowongan yang teman-teman lamar gitu kira-kira. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman juga untuk bisa punya CV yang menarik dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Next boleh? Pertanyaannya nih, next lagi. Next. Ya pertanyaan nih, kenapa harus dari mulai teman-teman baru banget hari pertama masuk gitu ya kuliah? Karena teman-teman jangan baru mempersiapkan di akhir-akhir gitu. Ketika besok baru mau lulus, besok mau sidang atau bahkan besoknya mau wisuda baru bingung gitu. Duh saya gimana ya cara bikin CV-nya ya? Saya gak punya pengalaman nih, saya gak punya pengalaman kerja, gak punya pengalaman organisasi, gak punya ini, itu saya bingung skill apa yang saya punya gitu. Itu baru bingung gitu ya. Nah kali ini kami ingin mempersiapkan teman-teman untuk bisa punya kelayakan yang lebih gitu. Karena di tingkat awal ini untuk teman-teman baru masuk ini ketika teman-teman tahu CV itu apa aja sih isinya. Nah teman-teman jadi bisa tahu gitu apa yang harus teman-teman kejar nantinya. Oh saya perlu pengalaman organisasi ternyata. Oh saya perlu pengalaman kerja ternyata. Oh saya perlu punya skill ini ternyata. Jadi ketika teman-teman kuliah, teman-teman kejar itu semua gitu. Nantinya ketika di tingkat 3, teman-teman semester 5, teman-teman itu semua akan ketemu yang namanya magang. Semuanya itu wajib sekarang kalau di Ukrida, wajib magang di semester 5. Nah ketika teman-teman mau magang itu butuh CV gitu. Dari pengalaman saya juga sebagai koordinator untuk magang,
yang membantu magang untuk ngecek CV, itu masih banyak juga loh yang masih belum sesuai gitu, masih belum tahu cara membuat CV-nya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi teman-teman perlu mulai dari sekarang. Dan nantinya ketika tingkat 4 teman-teman lulus, teman-teman sudah punya portofolio, dan ketika teman-teman cari kerja ataupun mau studi lanjut atau mungkin mau berwirausaha, teman-teman sudah punya satu CV itu gitu, satu resume yang teman-teman juga punya sebagai dasar teman-teman untuk bisa apply dan bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, kira-kira seperti itu. Next yang terakhir, ini kontak kami, teman-teman bisa hubungi kami, ada di gedung A lantai 3 di sebelah perpustakaan, boleh di screenshot aja, boleh di foto aja kontak-kontaknya, email, Instagram dan sebagainya. Nanti kalau ada butuh informasi lebih lanjut bisa hubungi kepada kami. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bu Raisa untuk Oke, teman-teman, masih semangat teman-teman? Masih ada satu lagi teman-teman. Iya. Oke, jadi tetap semangat ya teman-teman untuk mendengaris sesi-sesi selanjutnya. Oke. Selanjutnya pada sesi yang terakhir ini masih dengan topik kemahasiswaan Ukrida, dan yang terakhir ini akan dibawakan oleh Bapak Yani Yeski Makarau STAM Hum. Kepada Bapak Yani kami persilahkan. Oke. Baik. Halo, selamat sore semuanya. Saya merasa seperti mahasiswa pakaian hari ini. Gak janjian loh. Tapi hari ini pada waktu saya ketemu saya kaget. Lah, kok mereka pakai putih hitam ya? Untung saya gak pakai hitam. Abu-abu, jadi masih ada beda sedikit. Saya mau menyapa teman-teman sekalian dengan pantun. Udah pada ngantuk kan? Saya juga ngantuk. Bagai jarum dalam jerami. Bagai nasib Siti Nurbaya. Bagai batu di tepi kali. Bagaimana lagi ya selanjutnya? Oke. Nah itu pantun buat supaya memberi semangat. Saya kasih pantun yang serius. Ya ini baru yang betul nih. Kalau saya bilang satu kalimat langsung jawab cakep gitu. Oke. Pohon hijau, daun rindang. Cakep. Enak sekali mata memandang. Cakep. PSMB Ukrida sedang berlangsung. Cakep. Oke, mahasiswa barunya inspiring. Oke. Mau lagi? Mau lagi pantun? Kalau gitu sesi saya isi pantunnya aja ya. Udah cukup dulu 2 ya. Ini unit pengembangan spiritualitas. Saya nyontek dulu ya filenya di mana saya taruhnya. Oke. Ya. Udah sama nih, unit pengembangan spiritualitas. Apa itu unit pengembangan spiritualitas? Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Yani Yeski Mokoro. Tadi udah dijelaskan, panggil Yani boleh, panggil Yeski boleh, panggil Mokoro boleh. Dan sebagian besar tidak ada yang memanggil saya Mokoro karena susah ngomongnya. Ya, Mokoro, itu susah. Di belakang sana mohon berdiri Kak Nova. Ini staf saya di unit pengembangan spiritualitas. Nah, kalian nanti akan banyak berurusan sama dia ya. Oke, apa itu unit pengembangan spiritualitas? Kita cepat, semoga 5 menit selesai. Visinya adalah ini, mengokohkan dan memelihara hidup komunitas yang religius dan memuliakan Tuhan dalam setiap karyanya. Kenapa ini visinya? Karena ini adalah kampus yang ada namanya Kristen. Kalau begitu pertanyaannya, kalau yang non-Kristen gimana? Loh, yang diajarkan di Ukrida adalah nilai-nilai Kristiani yang bisa diterima umum. Contoh, mengasihi, mencintai, boleh nggak semua orang? Boleh. Dan di agama-agama lain juga itu diajarkan. Oke, kami membawa nilai-nilai yang universal, yang general, yang bisa diterima semua kalangan. Kemudian ini adalah visinya,
Berikutnya adalah next slide, program-program kita. Kita langsung masuk ke program, makanya langsung cepat ya kan. Programnya adalah ada ibadah persekutuan mahasiswa, ini untuk mahasiswa Kristen dan Katolik disatukan. Pertanyaannya, mahasiswa yang lain? Nggak ada. Kalian mengerjakannya dalam komunitas masing-masing. Mungkin teman-teman yang Muslim dengan yang Muslim, itu biasa ya. Yang Hindu dengan yang Hindu, yang Buddhis, dengan yang Buddhis juga, yang Konghucu juga. Lalu ada yang disebut dalam PM Persekutuan Mahasiswa itu ada kelompok pembinaan iman mahasiswa. Kenapa? Jadi ini adalah wadah kami membentuk teman-teman yang Kristen maupun yang Katolik yang mau memang bertumbuh lebih dalam lagi. Anda tahu arti reborn? Reborn, lahir baru. Banyak mahasiswa mungkin belum terlalu mengenal apa artinya menjadi Kristen atau apa artinya menjadi seorang Katolik. Then you may join our group, ya, the small group, ya. Next, mengembangkan talenta menyanyi bersama paduan suara Voxa Ukrida. Voxa itu singkatan kepanjangannya adalah Vox Aurum Quae Ukrida. Di belakang itu ada Ken, lebar dari Ken. Ini adalah salah satu pengurus di Vox Aurum Quae Ukrida. Suaranya bagus kalau nyanyi ya. Jadi di paduan suara teman-teman bisa bergabung. Siapa yang senang nyanyi? Ada yang senang nyanyi nggak di sini? Boleh tunjuk HP-nya? Tunjuk HP-nya. Ada yang suka nyanyi? Nggak ada yang bisa nyanyi. Nggak ada yang bisa nyanyi. Jadi paduan suara Vox Aurum Quae Ukrida, di situ tempat berkumpul teman-teman yang punya talenta dalam menyanyi. Tapi jangan khawatir bagi yang tidak bisa nyanyi. Di Voxa pun diterima. Itu untuk melatih teman-teman supaya bisa nyanyi. Siapa tahu ketika dia masuk Voxa, tiba-tiba ternyata hidden talentnya keluar. Dia bilang gak bisa nyanyi, ternyata bisa nyanyi. Banyak juga kan begitu kan? Next adalah kegiatan konseling. Nah ini kegiatan konseling buat mahasiswa yang bermasalah. Kalau ada teman-teman yang saya sepertinya ini berbeban berat gitu ya, punya masalah. Silakan hubungi kami dan kami akan membantu teman-teman. Kalau teman-teman ingin konseling, berdiskusi dengan para profesional, baik itu dengan latar belakang teologi maupun psikologi, ya, psikolog, teman-teman bisa ya curhat, kalau ada masalah, ada persoalan bisa terbantu. Dan yang terakhir itu ada retreat persekutuan mahasiswa. Nah, retreat persekutuan mahasiswa ini untuk mahasiswa yang mengikuti persekutuan mahasiswa PM dan juga KPIM. Tapi untuk simpatisan juga boleh. 1 tahun sekali kami lakukan ya. Biasanya kita mengambil tempat ke arah Puncak atau ke arah Bogor. Kita menginap 1 atau 2 malam. Ya, lumayan ya. Free. Ya kan, lumayan gratis ya. Mungkin cuma diminta cas untuk ya mungkin 50.000 sampai 100.000 ya Pak Budi ya. Ya 1 orang sih, tapi lumayan menginap 2 malam 3 hari. Lalu Pak Budi udah jelaskan tadi yang soft skills. Oke, jadi Pak Budi bilang ada 20 kali ibadah untuk yang mahasiswa Kristen dan Katolik. Next slide. Ini adalah ibadah perdananya, Wonderful Magnificent God. Nanti dilaksanakan pada hari Sabtu ini. Pada hari Sabtu ini, di mana dilaksanakannya? Di auditorium FKIK atau Kampus 2 Ukrida di Jalan Tanjung Duren. Besok kalian akan ke sana. Nanti kalian akan melihat auditoriumnya. Kita akan ibadah di situ jam 9 pagi. Untuk mahasiswa baru ini sifatnya wajib karena memang Ukrida melaksanakan ini ya. Yang Kristen dan Katolik wajib hadir. Kalau yang Hindu, Buddha, yang Muslim mau ikut juga boleh. Ya, tapi tidak ada paksaan di situ buat teman-teman yang Hindu, Buddha, Muslim ataupun Konghucu. Nah, terkait 10 kali ibadah wajib di Ukrida itu ada pembinaan 10 kali
Kalian harus menghitung 10 kali ibadah wajib untuk yang Kristen dan Katolik. Kita menyebutnya ibadah bersama. Nanti kalendernya kita akan bagikan. Lalu ada 10 kali juga kalian, karena mahasiswa baru, kami ini adalah bagian dari perhatian kami terhadap pengembangan kerohanian di kampus. Jadi ada 10 kali ibadah bersama 1 bulan sekali. Kemudian ada 10 kali juga kalian mengikuti ibadah persekutuan mahasiswa di PM yang disebut persekutuan mahasiswa celebration, ya, yang dilaksanakan 10 kali juga kalian ikut bertumbuh bersama dalam persekutuan mahasiswa, ya, dalam PM celebration itu. Oke, 5 menit sudah selesai. Sesuai janji saya, itu semua sudah. Ada pertanyaan? Terima kasih Terima untuk kasih Pak Yani kepada Bapak Yani atas penyampaiannya. penyampaiannya. Oke teman-teman. Oke. Udah bisa diem? Oke. Teman-teman, tadi kan teman-teman udah bisa dengar nih penjelasan sesi mengenai kemahasiswaan Ukrida teman-teman. Gitu. Dan pada kali ini juga Bapak Ibu ini akan membuka Q&A teman-teman. Jadi setiap teman-teman yang ingin menanyakan mengenai kemahasiswaan Ukrida boleh banget teman-teman ditanyakan langsung ke Bapak Ibu terkait gitu. Oke. Sesi ini sudah boleh dimulai. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh langsung angkat tangannya aja, Boleh. nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, santai aja. Oke. Ada teman-teman? Ada teman-teman yang mau ditanyakan mungkin dikepoin. Sorry. Ini buat kameranya. Coba boleh. Ya, coba boleh. Ada teman-teman yang mau nanya boleh langsung angkat tangan. Angkat tangannya aja nggak apa-apa. Oke, mungkin masih belum ada. Jadi dari aku dulu kali ya Pak. Bagaimana sih Pak misalkan atau ibunya boleh. Kadang kan memang mahasiswa baru masih bingung gitu ya. Nah, bagaimana sih tips dan triknya nih untuk mahasiswa baru itu bisa mengembangkan dirinya baik secara akademik maupun non-akademik? Iya. Mungkin dari Bapak Ibunya ada yang mau jawab terlebih dahulu, silahkan. Iya, bagaimana cara adaptasi perihal untuk pengembangan akademik ya? Kalau prinsipnya dari kami menyarankan itu yang paling pertama adalah milikilah hati yang mau belajar dan mau mencoba. Saya terinspirasi dari apa yang disampaikan Bang Warik tadi, bahwa itu terkait Ucok dan Butet. Ya masih ingat kisah cinta tadi kan? Ya gagal tapi coba lagi, gagal tapi coba lagi. Teman-teman di sini saya yakin orangnya adalah orang-orang pintar yang penuh kreativitas. Maka dari itu terkait akademiknya untuk lomba maupun di kelas, milikilah hati yang mau belajar dan mencoba terus. Ya untuk secara teknis, ikuti semua pelajaran, ya, bergabung juga dalam organisasi, ikuti apa saran dosen dan mau belajar dari kakak seniornya. Itu sih kalau dari saya. Baik, Ya, apa ada yang mau menambahkan Pak? Oh ya. Baik, kakak yang cantik dan koko yang ganteng boleh tambahin? Boleh ya saya nambahin? Boleh Pak. Boleh. Sangat silakan Bapak. Izin. Tadi yang disampaikan Pak Budi untuk meningkatkan ya berarti ya yang pertanyaannya. Ya kalau saya sederhanakan teman-teman harus aktif ya. Aktif. Tapi saya ada filosofi yang saya suka nih, gelas kosong. Ya teman-teman ya. Jadi bertindaklah seperti teman-teman itu gelas kosong. Yang kalau dituang air tetap bisa menampung. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah berpikir teman-teman gelas yang penuh, mau dituang air pun nggak akan bisa gitu. Jadi masuk kiri keluar kanan gitu ya. Jadi tahu ya maksudnya ya teman-teman ya. Teman-teman mau belajar, teman-teman mau menerima gitu. Karena kita di kampus itu ibaratkan gini, teman-teman itu yang akan dididik gitu ya. Jadi
teman-teman harus mengosongkan gelas itu supaya bisa diisi dan diisi terus. Jadi pengetahuan teman-teman lebih kaya. Mungkin itu kakak yang bisa saya tambahkan. Baik, atau terima kasih. Pak Yani nih ahlinya filosof. Silakan Pak Yani nambahin. Oke, terima kasih Pak. Oke, mungkin dari saya. Raisa mau jawab. Kalau dari saya juga lebih ke relasi ya teman-teman ya. Menjalin relasi baik dengan teman-teman seangkatan dan juga kakak-kakak tingkat gitu. Ketika teman-teman berkompetisi misalkan di bidang akademik ataupun non-akademik, itu mungkin ada juga perlombaan-perlombaan yang mandiri gitu ya Pak ya. Tapi juga ada banyak yang kerjanya kelompok. Teman-teman, nah kenapa teman-teman juga PSMB itu dibuat kelompok-kelompok dari awal sebenarnya juga untuk melatih ke arah itu teman-teman. Gitu, teman-teman bisa menjalin relasi yang baik dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang gitu, dari berbagai asal, dari pokoknya berbagai perbedaan deh gitu yang teman-teman miliki gitu. Apalagi ketika nanti teman-teman berkuliah, lebih beragam lagi yang teman-teman akan hadapi. Baik dari teman-teman yang seangkatannya, kakak tingkatnya, bahkan dosen pembimbing akademik, dosen yang di tingkat yang lebih atas lagi, begitu ya dekan dan sebagainya. Jadi teman-teman akan dilatih untuk menjalin relasi dengan sebanyak-banyaknya orang, gitu. Apalagi nanti ketika teman-teman lulus, gitu, itu akan lebih dilatih lagi untuk kemampuan berelasi dengan orang lain, gitu. Kalau dari saya itu aja. Baik, terima kasih Ibu Raisa. Mungkin Bapak mau nambahin Pak? Iya. Oke, boleh. Saya sebenarnya nggak mau nambahin, tapi karena mereka bertiga udah ngomong, kok rasanya kurang kalau saya nggak ngomong ya. Rasanya begitu. Raisa udah bicara tentang relasi dengan teman-teman, kampus life. Pak Budi berbicara tentang akademik, harus terus berusaha. Pak Daniel membuka perspektif bahwa kalian itu harus melihat diri kalian itu sebagai orang yang mau belajar. Oleh karena itu disebut pembelajar. Betul? Pembelajar. Saya cuma nambah satu, enggak mau ulangi lagi mereka. Saya cuma mau bilang, you have to know what is your goal. Apa maksudmu? Apa tujuanmu masuk ke sini? Jawab pertanyaan itu dan kamu akan menikmati kehidupan akademikmu, kehidupan relasimu di Ukrida. Oke? Oke, Baik, terima kasih Bapak terima Ibu. kasih. Jadi kalau bisa disimpulkan gitu ya, ada keinginan, pembelajaran, dan relasi juga sangat penting ya. Dan yang paling utama kita harus mengetahui apa sih keinginan kita, goal kita ke depannya tuh ngapain, tujuannya tuh untuk apa, seperti itu ya. Iya betul Kalala. Oke, Betul. selanjutnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada? Oke, Ada. boleh. Silahkan, Oke. boleh berdiri dulu ya. Perkenalkan diri, asal sekolah dan jurusannya apa? Perkenalkan, nama saya Jason Tiofardi dari SMA Kristen Immanuel Pontianak. Saya ingin bertanya mengenai soft skill yang sudah dijelaskan. Tadi sudah dipaparkan ada 5 kelompok soft skill. Dan salah satunya ini ada, apa ya tadi? Lomba mandiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah setiap mahasiswa harus melakukan semua kelompok itu atau boleh beberapa saja yang dilakukan? Seperti misalnya saya mahasiswa, saya tidak bisa mengikuti lomba mandiri, tapi saya bisa mengikuti lomba-lomba yang lain. Apakah itu bisa termasuk menjadi soft skill yang bisa untuk masuk, bisa menjadi wisuda gitu? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin boleh dibantu dijawab oleh Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Dan itu ada tercantum di buku panduan nanti yang kami sampaikan. Terkait 5 kategori yang sudah disampaikan. Itu harus terpenuhi minimal 4. Nah jadi untuk kategori-kategori itu semua harus dipenuhi 4 kategori minimal.
Kalau misalnya grup skill, lomba mandiri, apakah bisa lomba yang lain? Bisa. Dan grup skill itu sebenarnya untuk kategori kelompok itu masih ada pelatihan. Kalau teman-teman ikuti pelatihan itu masuk di situ juga. Ya tadi nggak bisa saya tampilkan semua karena memang keterbatasan layar nanti penuh semua. Nanti akan dibaca di buku panduan. Ya terima kasih. Baik, Oke, terima beri kasih. tepuk tangan dulu Beri tepuk teman-teman. tangan. Iya. Oke, dari teman-teman sendiri masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh, silakan. Bangkit berdiri, perkenalkan namanya. Oke. Tes. Halo. Ya, halo. Perkenalkan saya Matthew. Jurusan juga Pak? Iya. Ya, jurusan akuntansi. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak sama Ibu ya untuk mengenai soft skill dan lain sebagainya. Kebetulan kan saya akuntansi ini mengambil kelas karyawan. Gimana sih caranya dan tipsnya gimana, kan tadi itu sudah diterangkan suruh harus mengikuti soft skill kan. Kan sedangkan kalau kita itu kelas karyawan itu sambil kerja. Gimana cara membagikan waktunya dan gimana juga cara bisa mengikuti organisasi-organisasi meskipun saya sambil bekerja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya mungkin bisa Langsung dijawab. Iya boleh Bapak. Tadi ada singgungan organisasi ya. Ini keren nih pertanyaannya, bagus. Matthew ya namanya? Iya, Matthew. Kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Matthew. Iya, betul. Di organisasi, gabung ya. Organisasi BEM. Karena Matthew kan kelas karyawan. Sudah mendapatkan pengalaman di tempat pekerjaan ataupun tempat yang kamu organisasi lainnya, begitu ya. Jadi untuk kamu membagi waktunya dan bisa bergabung ke BEM, itu sederhana sekali, friend. Biasanya kalau yang sudah pengalaman, itu di belakang layar. Tidak lagi kamu menjadi pelaksananya dalam hal teknisnya. Tetapi ide-ide yang kamu berikan untuk membangun, untuk memperkaya kamu, itu yang dibutuhkan mereka. Misalkan kamu juga bisa jadi narasumber di bidang kamu, keahlianmu, begitu. Karena kita juga beberapa anggota LK ada juga yang kelas karyawan. Jadi ide-ide kreatif, inovasinya yang kita ambil. Jadi seperti simbiosis mutualisme gitu ya. Dia dapat juga poin soft skill, LK kita juga dapat kemajuan. Satu lagi, perusahaanmu apa namanya? Perusahaan apa, friend? PT apa? Ini penting ini. PT apa sebutkan, friend? Kalau PT sih saya nggak begitu tahu ya Pak. Cuman saya di bidang kompresor. Kompresor. Gitu. Iya. LK kita juga ingin jejaringnya banyak. Kerjasama, kolaborasi dengan perusahaan kamu. Apa yang bisa dilakukan LK kita? Itu nanti bisa digali lagi. Baik juga misalkan perusahaanmu mau jadi seperti ini nih. Sponsor yang ada di depan ya kan. Juga promosi juga kan. Buat perusahaanmu. Dan juga buat LK tentunya juga sangat bermanfaat. Jejaring gitu ya. Itu kira-kira Matthew untuk menjawab pertanyaan tadi mengenai organisasi. Sudah menjawabkah kira-kira? Menjawab ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Matthew. Oke, terima kasih banyak untuk Matthew dan Bapak Ibu yang sudah bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya karena sesi Q&A sudah habis. Kita ngapain lagi nih Kak? Oke, mungkin kita mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu atas sesi sharingnya hari ini. Kita kasih apresiasi dulu ya teman-teman kepada Bapak Ibunya. Ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan tempat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya.